Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik, Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Sabtu, tanggal 29 November tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah berjaga-jagalah dan waspadalah. Ibu Bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya bertugas di Kalimantan, saya masih ingat setelah mempersembahkan perayaan Ekaristi hari Minggu, ada seorang ibu yang datang mendekati saya dan sambil terseduh-seduh ibu ini bersharing kepada saya. Dia berkeluh kesah bahwa anaknya, seorang pemuda yang berusia 30 tahun, sudah lama tidak pernah pergi ke gereja, ya, kira-kira sudah 5 tahun, ya, sejak umur 25 sampai umur 30, anaknya ini tidak pernah lagi datang ke gereja pada hari Minggu untuk misa, ya. Dan setiap kali diajak untuk pergi ke gereja, dia selalu beralasan, ya, bahwa dia sibuk dengan bisnisnya, ya, bisnis jual beli kayu, ya. Nah, kita tahu kayu di Kalimantan itu bagus-bagus, ya. Maka pemuda ini dia sibuk sekali mengelola bisnisnya yang memang sangat maju, ya, jual beli kayu. Sampai-sampai tidak ada waktu untuk pergi ke gereja. Hari Minggu pun dia pergi ke hutan untuk mencari kayu, ya, dan kemudian menjualnya, ya, ke pasar. Tentu ibu ini kemudian, ya, dengan hati yang penuh sedih, ya, dengan hati yang sangat sedih, men-sharingkan pengalamannya kepada saya. Dan ibu ini pun meminta kepada saya untuk meluangkan waktu pergi ke rumahnya, kemudian berbicara dengan anak tunggalnya yang seorang pengusaha kayu itu. Maka kemudian ketika saya punya waktu kosong, ya, saya pergi ke rumah ibu itu, saya berjumpa dengan anaknya, dan saya berkata terus terang kepada anaknya itu, ya, ibumu itu sungguh sangat sedih, ya, ibumu itu sungguh sangat prihatin karena kamu, ya, sudah 5 tahun tidak mau ke gereja untuk misa, ya. Ibumu sangat mengharapkan sekali bahwa kamu mau kembali ke gereja untuk misa seperti yang diajarkannya ketika kamu masih kecil. Ayolah, minggu depan tolong kamu pergi ke gereja, ya, minggu depan, ya. Siapa tahu dengan kedatanganmu, kehadiranmu di gereja, kesedihan ibumu bisa terobati, ya. Tetapi pemuda ini dengan penuh kesombongan berkata kepada saya, ya, jadi Romo Erik, sudahlah, Romo Erik nggak usah ngurusin hidup saya. Romo Erik urus saja hidup Romo Erik sendiri. Saya sekarang ini sedang sibuk dengan bisnis saya. Setiap hari saya harus pergi ke hutan untuk mencari kayu dan kemudian menjualnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya sangat sibuk. Saya sayang kalau hari Minggu itu saya pergi ke gereja. Bagi saya time is money. Waduh, gaya sekali, ya. Jadi bagi saya waktu adalah uang. Meskipun cuma 1 jam, ya, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, waduh, sayang sekali. Lebih baik saya pergi ke hutan untuk mencari kayu yang bagus dan saya bisa dapat uang banyak dari bisnis saya itu, ya. Tapi saya janji, Romo Erik, ya, saya janji. Sekarang kan saya masih muda, umur 30 tahun. Saya mau fokus pada bisnis saya. Saya janji, nanti kalau saya sudah umur 50 tahun, saya bukan hanya setiap hari Minggu, setiap hari saya akan pergi ikut perayaan Ekaristi di gereja. Saya berjanji. Tapi nanti, ya, Romo Erik, 25 tahun lagi, saya masih mau tekun, saya masih mau fokus dengan bisnis saya. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, hati saya sungguh sangat kecewa, ya, hati saya sungguh sangat marah, ya, tersinggung, ya, dengan kata-kata pemuda yang sombong ini, ya. Tapi ya sudahlah,
Yang penting saya sudah menjalankan tugas dari ibunya, ya, berbicara dengan dia. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pencobaan di padang gurun, ya, ketika iblis mencobai Tuhan Yesus di padang gurun, ya, kita masih ingat ada satu kata-kata Tuhan Yesus, ya, kata-katanya yang terakhir. Tuhan Yesus berkata kepada iblis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya, sungguh saya baru mengerti, saya baru menghayati kata-kata Tuhan Yesus ini ketika terjadi peristiwa, ya, ketika terjadi sebuah peristiwa pada pemuda ini, ya. Pemuda ini dengan sombongnya mengatakan, nanti 25 tahun lagi di usiaku yang ke-55, ya, saya akan bertobat, saya akan pergi ke gereja. Tetapi kalau sekarang, mohon maaf Romo Erik, saya masih mau fokus dengan bisnis saya. Ya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, saya juga tidak menduga, ya, 3 bulan setelah dia mengatakan kata-kata itu, di satu sore, ya, hari Minggu di satu sore ketika saya sedang menonton televisi, tiba-tiba HP saya berbunyi dan saya menerima telepon, ya, dari ibu pemuda yang sombong itu. Ya, ibu ini dengan terisak-isak berkata kepada saya bahwa anaknya, ya, pemuda yang kaya, pemuda yang pengusaha kayu itu, ketika dia sedang mengendarai truknya, ya, dia punya sebuah truk, mengendarai truknya yang mengangkut kayu dari hutan ke kota, ya, ternyata di tengah jalan truk bersama pemuda itu bertabrakan dengan sebuah truk pengangkut kelapa sawit, ya, dan pemuda itu pun tewas, ya, pemuda itu pun meninggal dunia. Ya. Maka saya langsung teringat dengan kata-kata Tuhan Yesus, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Ya. Pemuda ini dengan sombongnya mengatakan 25 tahun lagi saya akan bertobat, saya berjanji. Ya. Tetapi ya, rencana manusia seringkali berbeda dengan rencana Tuhan. Ya, mungkin Tuhan juga ada rasa kecewa, ya, maka tidak sampai 25 tahun lagi, ya, baru 3 bulan pemuda ini mengalami kecelakaan dan akhirnya meninggal dunia. Ya. Dan ketika ibunya bertanya kepada saya, Romo Erik, bagaimana anak saya ini? Menurut Romo Erik bisa masuk surga atau tidak? Waduh, saya sulit untuk menjawabnya, ya, karena ketika pemuda ini meninggal, dia tidak sempat mengaku dosa, dia tidak sempat menerima sakramen perminyakan, ya, padahal sudah bertahun-tahun dia tidak pernah menjalin relasi dengan Tuhan, bertahun-tahun tidak pernah ke gereja, bertahun-tahun tidak pernah berdoa, ya, mengaku dosa tidak pernah, dan juga mati tanpa menerima sakramen perminyakan. Ya. Nah, saya sulit menjawabnya, ya, maka lebih baik, ya, saya berkata kepada ibu itu, ya ibu, saya terus terang saya nggak bisa menjawab, tapi ya saya sebagai Romo ya berharap anak ibu nanti boleh diizinkan oleh Tuhan untuk masuk surga. Tapi ya apakah anak ibu nanti masuk surga atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai 36 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat." Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dalam iman kita percaya bahwa akan datang yang namanya hari kiamat. Ya. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Kiamat besar adalah hari di mana nanti Tuhan Yesus akan datang
menjumpai kita untuk kedua kalinya, ya, atau yang dalam bahasa Yunani istilahnya parusia, ya. Jadi hari di mana Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini, ya itulah kiamat besar akhir dunia. Tetapi juga ada kiamat kecil. Kiamat kecil tidak lain adalah hari kematian kita. Baik kiamat besar maupun kiamat kecil, kita tidak tahu. Kita sama sekali tidak tahu, ya, kapan hari itu akan datang menjumpai kita, ya. Kita sama sekali tidak bisa memprediksi, kita sama sekali tidak bisa meramalkan kapan hari itu akan tiba. Oleh karena itu, jalan yang terbaik, oleh karena itu langkah yang terbaik bagi kita untuk kita hayati dalam kehidupan ini, marilah kita senantiasa berjaga-jaga, kita senantiasa bersikap waspada, karena kita tidak tahu kapan kiamat itu akan datang, baik yang besar maupun yang kecil. Mari kita senantiasa waspada dan jangan bersikap takabur, ya, atau sembrono seperti, ya, pemuda yang tadi saya ceritakan, ya. Dengan sombongnya dia mengatakan bahwa saya masih muda, saya masih punya banyak waktu untuk bertobat, saya akan bertobat 25 tahun lagi, nah, saya mau fokus, ya, dengan hidup saya, dan saya mau gunakan waktu muda saya ini untuk mengejar keinginan dan cita-cita saya, ya. Dan akhirnya dia lupa untuk menjalin relasi dengan Tuhan, ya. Dia bersikap takabur, ya, hingga akhirnya, ya, saya kira dia pasti menyesal, ya, di akhirat sana, ya, bahwa dia akhirnya kehilangan kesempatan yang sangat berharga untuk menjalin relasi dengan Tuhan, untuk bertobat dan memperbaiki hidupnya. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita masih diberi waktu oleh Tuhan, kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Mari jangan sia-siakan waktu yang masih ada, mari jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada. Mari kita terus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan, jangan sekali-sekali kita menjauh daripadanya. Semoga dengan relasi yang dekat dengan Tuhan, hidup kita senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati.